Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih di tutorial komputer dan pemrograman. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu tentang bahasa pemrograman Python atau Python ya. Nah, di sini kita akan memulai dengan berkenalan dengan Python dan juga menyiapkan lingkungan pengembangan dari Python di komputer kita. Nah, jadi Python itu merupakan sebuah bahasa pemrograman ya yang terkenal mudah dibaca dan juga mudah dipelajari. Kemudian Python sekarang itu menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia. Kalau kita bisa lihat di TOP Index, di sini ada TOP Index ya, kita bisa melihat nanti bahasa pemrograman yang populer ya di tahun 2024 ya, itu di urutan pertama ya Python. Kemudian disusul dengan C++, kemudian Java, C, C#, kemudian JavaScript, Visual Basic, kemudian Go, Fortran, dan seterusnya. Jadi tidak ada salahnya atau tidak ada ruginya kalau kita mempelajari bahasa pemrograman Python ini. Oke ya, Python ini juga bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level yang berbeda dengan bahasa mesin ya. Jadi bahasanya Python ini cukup mudah dipahami oleh manusia gitu. Kemudian dia bersifat interpreted ya. Artinya bahasa pemrograman ini dibaca itu baris per baris gitu ya. Dibaca baris per baris tanpa harus dikompil menjadi sebuah file executable gitu. Jadi bukan lawannya ya, selain ada interpreted itu ada namanya compiled seperti C atau C++. Jadi setelah kita ngetik kode kalau di C atau C++ itu harus dikompil menjadi sebuah file executable gitu ya. Baru bisa dijalankan gitu. Tapi kalau Python itu tidak. Dia menggunakan interpreter atau penerjemah untuk mengeksekusi kode secara langsung pada saat dijalankan. Nah, tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang bagaimana kita jika ingin memulai belajar Python? Pertama tentu kita download dulu Python ya dari situs python.org. Anda bisa cari saja di browser kesayangan kalian. Kemudian download di sini di menu download. Nah, Python terbaru saat ini yaitu Python versi 3.13.0 ya. Silahkan di-download saja. Oke. Saya simpan di mana ya? Di sini. Misalkan saya simpannya di desktop saja. Tapi desktop yang ini ya, karena saya biasanya di sini. Desktop kemudian temp, karena saya biasanya ini nanti saya hapus lagi gitu, karena harddisknya sudah cukup penuh ya. Oke, jadi filenya tidak besar, dia hanya 26,9 MB ya untuk versi Windowsnya. Kemudian langsung saja kita install ya, kita install saja. Ini saya sebelumnya sudah pernah install Python, jadi kalau yang mau memastikan dulu di komputernya sudah ada Pythonnya atau belum sebelum lanjut install ini, cek saja dulu di sini di command prompt ya, cmd gitu ya. Di command prompt kita cek saja dengan ketikan Python kemudian minus version. Nah, yang saya install sebelumnya itu versi 3.12 ya. Jadi kalau saya sekarang download dan install lagi, maka ini nanti akan mengupdate ke versi yang terbaru yaitu 3.13. Oke ya, kita install now. Dan ini juga alangkah baiknya di checklist ya, supaya nanti Pythonnya bisa dijalankan di direktori manapun gitu. Checklist saja. Oke, kemudian kita klik install. Yes. Installnya juga tidak lama biasanya ya. Kita tunggu saja sambil santai-santai ya. Oh iya, kalau kita mempelajari Python ini sebenarnya juga permintaan dari industri itu cukup tinggi ya. Ya karena perusahaan besar seperti Google, kemudian Instagram, kemudian Netflix itu juga menggunakan Python di belakangnya gitu. Kemudian khususnya untuk bidang data science gitu ya dan AI atau kecerdasan buatan itu Python
bisa dibilang bahasa pemrograman utama yang sering digunakan gitu ya, termasuk dalam machine learning ya. Kemudian untuk berkarir di bidang teknologi ya, Python sangat dibutuhkan gitu. Di networking juga ya, di jaringan gitu. Dan juga komunitasnya ini sangat besar. Jadi pada saat kita belajar, kita bisa mencari banyak dukungan gitu ya dari komunitas gitu ya, tempat bertanya di sumber daya online. Oke, ini jadi pada saat pertama kali menginstal Python ini ya, itu selain dia menginstal bahasa pemrogramannya, kemudian juga interpreternya, dia juga nanti menyediakan sebuah lingkungan pengembangan. Ada satu software namanya IDLE ya, Integrated Development and Learning Environment. Nah, begitu kalau nggak salah. Nanti kita coba setelah selesai install. Oke ya, jadi proses instalasi Python-nya sudah selesai, kita close saja, kita tutup saja. Kemudian coba kembali ke command prompt, kemudian ada ketikan Python minus version ya. Nah, ini yang saya seharusnya kan 3.13 ya, tapi di sini masih 3.12 karena memang sebelumnya saya pernah pakai. Ini kita tutup dulu. Kemudian coba saya jalankan lagi command prompt saya, cmd ya. Kemudian saya ketikkan lagi Python minus version, enter. Masih 3.12 ya. Nah, jadi kalau ada masalah seperti ini, itu kita ceknya di sini. Klik start aja, kemudian ketik env ya. Kita masuk ke environment variable di sini. Di sini ya, environment variable, kemudian pastikan di bagian bawah sini atau di atas ya, gini bisa kita cek sebenarnya di sini di path gitu. Di path-nya ini double klik aja, cari yang Python. Karena di sini saya punya dua ya. Ini yang 3.12 ini saya hapus saja. Ini saya hapus saja, delete. Ini juga saya delete. Oke, yang di bawah juga dicek, siapa tahu juga masuk ke sini. Yang path. Oke. Nah, di sini kan ada 3.12 ya. Ini mungkin kalau ini kita ganti aja 3.13 gini, kemudian 3.13. Tapi kalau yang baru pertama kali nginstal sih nggak masalah ya, harusnya langsung 3.13. Oke kan? Oke. Oke, sekarang kita jalankan lagi command prompt-nya, cmd ya. Kemudian saya cek lagi dengan Python minus version gitu ya. Oke, sekarang sudah 3.13 ya. Nah, kalau kita ingin menjalankan Python secara langsung di mode interaktif atau dari command prompt seperti ini, kita ketik aja Python gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sini nih, ke mode interaktifnya. Kita tinggal ketikkan saja fungsi yang mau kita gunakan. Misalkan kita mau menampilkan teks, misalkan halo dunia gitu ya, berarti pakai print, buka kurung ya, halo dunia. Ya gini, enter. Nah, ini artinya sudah jalan. Misalkan kita mau tes menggunakan variabel nama sama dengan Budi gitu ya. Kemudian print kurung name gitu ya. Enter ya, muncul ya Budi gitu. Nah, artinya ini Python kita sudah berjalan dan sudah kita bisa gunakan di mode interaktifnya. Nah, untuk keluarnya kita bisa Ctrl Z saja kemudian enter. Nah, itu keluar ya. Kemudian ini mungkin command prompt-nya kita tutup saja karena kita tidak akan gunakan ini ke depannya, kita tutup saja. Kecuali nanti kalau misalkan kita butuh untuk mencoba ini ya, memanggil file gitu. Nah, selain pakai mode interaktifnya atau di command prompt, pada saat kita install Python itu ada ini, ada namanya IDLE ini ya, Integrated Development and Learning Environment. Kita klik saja di sini. Nah, jadi kita tuh sudah disediakan bawaan untuk kita mengetikkan kode, misalkan tadi ya, print halo dunia gitu ya. Enter. Oke ya, jalan. Atau kita juga bisa membuat sebuah file gitu. Kita bisa membuat sebuah file baru. Nah, kita ketikkan dulu kodenya di sini. Misalkan saya buat variabel nama sama dengan Budi. Kemudian di bawahnya saya tampilkan print kurung Budi gitu. Atau saya buat gini,
nama titik 2, kemudian di sini nama. Oke. Ini kita simpan file save as ya. Kita simpan, misalkan kita simpannya di desktop juga, karena nanti akan kita buang karena ini kita belum memulai latihan coding. Ini baru ngetes ya, baru ngetes apakah bisa digunakan atau belum gitu. Kita simpan aja di sini, kemudian di temporary di sini aja ya, misalkan test.py. Jadi file Python itu disimpan dalam ini py ya, ekstensinya .py. Oke. Nah, kalau di sini kita mau jalankan, ini bisa langsung dari sini run, kemudian run modul. Klik. Nah, nanti dia akan dijalankan di sini juga munculnya ya. Jadi munculnya nama Budi. Oke. Sampai di sini instalasi Python sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga bisa menggunakan IDLE itu ya, itu singkatannya dari apa sih? Ini ya, Integrated Development and Learning Environment. Jadi sebenarnya tanpa tambahan text editor ataupun tanpa tambahan IDE yang lain, kita sudah bisa sih menggunakan Python di sini. Cuman di sini untuk belajar ini saya mau zoom tampilannya agak susah ya, jadi ini kita juga nggak akan gunakan, kita tutup saja. Ini juga sama, kita tutup saja. Nah, berikutnya setelah selesai install Python, untuk text editor yang mungkin bisa memudahkan kita dalam belajar ke depannya, kita bisa pakai salah satunya adalah Visual Studio Code ya. Tentu ini Anda sudah kenal karena ini editor yang cukup terkenal ya, dan dengan berbagai ekstensinya dia bisa menjadi sebuah lingkungan pengembangan yang powerful gitu, dengan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Atau kita juga bisa menggunakan namanya PyCharm ya. Di sini ada versi profesionalnya, kita bisa diberikan gratis 30 hari trialnya. Kemudian kalau mau free kita bisa pakai yang versi community. Di sini ya, PyCharm Community Edition. Ini dibuat oleh ini ya, JetBrains. Ini juga cukup terkenal ya. Oke, silahkan di-download kemudian nanti diinstal. Saya rasa untuk download Visual Studio Code dan juga PyCharm tidak perlu diajarkan. Silahkan di-download dan diinstal seperti biasa, tinggal next aja lah gitu ya. Oke. Berikutnya saya akan menggunakan Visual Studio Code dulu ya. Saya contohin karena saya sudah install Visual Studio Code. Nah, untuk dapat menjalankan Python kita perlu install ekstensinya gitu ya. Di Visual Studio Code ini di bagian ekstensi cari saja Python. Cari Python kemudian nanti diinstal di VS Code kita. Yang ini ya, Python. Ini saya sudah install, kalau belum silahkan diinstal. Kemudian kalau sudah selesai installnya ditutup saja dan kembali ke sini. Ke bagian explore, kemudian kita open folder atau dari menu file open folder ya, kita buat folder sekarang di C saja, di C. Kemudian karena saya pakainya tutorial YouTube, di sini saya buat folder baru saja, namanya Python ya di sini ya. YT strip Python. Nah, saya buatnya gitu. Dibuka kemudian klik select folder. Oke. Jadi sekarang di sini sudah kita bekerja di dalam folder YT Python ya. Kita trust saja. Oke. Sekarang kita buat file yang pertama, misalkan filenya latihan 001 itu. 1 misalkan hello.py. Nah, yang penting ujungnya .py ya, namanya sebenarnya bebas, tapi dikasih ujungnya .py supaya VS Code-nya mendeteksi itu Python. Di sini juga muncul ya lambang Python-nya. Oke, sekarang kita akan menampilkan sebuah nilai ya di dalam ke layar gitu ya. Jadi kita pakai fungsi print buka kurung tanda petik. Nah, di sini ketikkan sesuatu, teks bebas, misalkan tadi ya, misalkan selamat datang gitu, selamat datang. Nah, gini.
Ini ketika kita simpan dan kita menjalankannya dari sini ya. Kalau kita sudah install Python tadi ekstensinya, kita bisa klik di sini run file. Nanti akan muncul di bagian terminal di bawah sini. Tuh, selamat datangnya akan keluar di situ. Oke ya, jadi seperti itu cara menggunakan Python di Visual Studio Code, dan kita sudah coba nih untuk menampilkan teks selamat datang menggunakan fungsi print di Python. Oke. Berikutnya di Python ini atau di semua bahasa pemrograman kan biasanya ada komentar ya. Misalkan kita tambahin begini nih, kalau komentar satu baris di Python kita awali dengan tanda pagar. Misalkan ini menampilkan teks gitu ya. Menampilkan teks dengan print. Nah, selanjutnya kita coba buat file baru saja. Ya. Namanya latihan strip 002. Kita buat di sini variabel .py. Oke. Jadi seperti biasa ya, kalau kita belajar bahasa pemrograman itu biasanya kita selalu dikenalkan dengan bagaimana membuat variabel, mengisi nilai di variabel itu dan menggunakan variabel di dalam bahasa pemrograman itu. Dan kita sekarang sedang belajar Python, berarti ya di Python. Oke. Untuk membuat variabel ya, kita tentukan saja nama variabelnya. Misalkan variabel nama, atau kita kasih komentar dulu ya, membuat variabel. Kemudian variabelnya nama. Kita isi dengan sama dengan tanda petik, misalkan nama saya Hari Aspriono misalkan. Gitu. Kemudian kita coba buat variabel satu lagi namanya umur. Kita isi misalkan umurnya berapa ya? 30 misal. Kemudian ke enter ya. Kemudian kita juga akan mencoba untuk misalkan apa ya, nilai gitu aja lah. Nilai. Nah, nilai sama dengan misalkan 8.5. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi Python tanpa kita menentukan secara menentukan tipe datanya, misalkan Hari Aspriono ini kan string. Di sini kita tidak perlu menambahkan string, spasi, nama, nggak perlu ya. Jadi Python sudah cerdas, sudah tahu bahwa variabel ini berisi string, kemudian ini berisi integer, dan ini berisi desimal atau float gitu ya, atau double gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin tampilkan? Oke, mungkin itu terlalu besar ya, saya perkecil aja ya biar nampak semua ya dari atas. Oke, sekarang kita akan menampilkan nilai variabelnya. Nah, untuk menentukan nilai variabelnya, maka kita bisa pakai print tadi. Print, buka kurung, ketik namanya. Nama, variabel nama. Berarti nanti yang muncul adalah Hari Aspriono. Kita buat lagi print umur. Oke. Kita buat lagi print nilai. Nah, sekarang coba kita simpan, Ctrl S, dan jalankan dari tombol ini. Run Python file. Klik. Oke, tuh lihat hasilnya. Hasilnya adalah Hari Aspriono 3085. Oke. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan, misalkan ya, menggabungkan dengan string biasa gitu ya. Dengan string biasa itu aja ya, biar mudah dipahami. Jadi gini, misalkan kita akan membuat sebuah rangkaian kalimat, nama Anda Hari Aspriono gitu. Berarti kita pakainya print, kemudian buka kurung, tanda petik, nama Anda titik 2 gitu ya misalkan ya, kemudian koma, nama variabelnya. Nah gitu. Ini kalau kita jalankan, dia akan menampilkan nih nama Anda Hari Aspriono. Kalau mau disambung lagi, pakai petik umur gitu ya, dua koma, di situ umur gitu. Jadi nanti pas jalankan dia akan muncul nama Anda Hari Aspriono, umur 30. Nah, seperti itu kira-kira penggunaan variabel. Untuk menentukan nilai atau memberikan nilai sebuah variabel, kita menggunakan operator ini ya,
sama dengan gitu. Operator sama dengan. Nah, variabel itu bisa diisi ulang. Misalkan di sini saya mau isi ulang nama itu bukan Hari Aspriono lagi, tapi jadi Cruel misalkan gitu ya. Pas saya simpan, ketika dijalankan maka yang muncul di sini adalah Cruel, bukan Hari Aspriono, karena nilai Hari Aspriono ini sudah ditimpa di baris kelima ini gitu ya. Nah, Python ini kebetulan tidak menyediakan fitur untuk membuat konstanta. Misalkan kan kadang-kadang ada kita pakai misalkan pi gitu. Pi sama dengan 3.14 gitu. Nah, jadi ini meskipun kita pakai huruf besar, ini sekedar untuk memberikan tanda saja sebenarnya bahwa oh ini tidak atau variabel yang nilainya jangan diganti gitu. Tapi kalaupun kita paksain lagi pakai pi di bawahnya, tetap bisa diganti. Nah, jadi seperti itu ya, Python tidak menyediakan fitur untuk membuat konstanta gitu. Oke, itu untuk variabel. Nah, berikutnya kita coba buat file baru lagi. Kita akan belajar tentang operator ya. Di sini kita buat tentang operator. Oh, latihan strip 003 strip operator .py. Oke. Kita pisah-pisahin aja ya supaya mudah dipahami. Oke, dari nama-nama filenya seperti ini. 1 2 3 hello variabel kemudian operator. Oke ya. Operator itu simbol sebenarnya, simbol untuk menjalankan sebuah operasi gitu. Misalkan seperti di matematika itu ada operator penjumlahan, berarti tanda plus gitu ya. Kemudian perkalian menggunakan tanda bintang dan seterusnya ya. Jadi di Python itu juga sama. Kita kasih komentar dulu. Di sini operator. Jadi operatornya, oh ya kalau kita mau buat komentar multiline itu pakai simbol ini ya. Oh sorry. Pakainya petik-petik 3 kali. Nah gini. Itu kalau kita mau multiline ini ya. Komentarnya. Jadi misalkan kita mau buat catatan nih, tambah ini untuk penjumlahan gitu. Kemudian bintang ini untuk perkalian. Nah, ini semuanya dianggap sebagai sorry. Oke, jadi ini dianggap sebagai operator ya. Kalaupun kita jalankan, simpan misalkan ya kita jalankan, dia tidak menampilkan apa-apa karena memang ini sebenarnya belum ada satupun baris kode Python yang ingin dieksekusi gitu. Ini hanya operator saja, ini contohnya. Oke, yang jelas gini. Kalau pengurangan seperti biasa simbolnya gini. Kalau pembagian pakai backslash, kemudian kalau modulus sisa hasil bagi itu pakai persen gitu ya. Nah, jadi operatornya seperti ini aja kok. Jadi nggak ada yang aneh ya. Mungkin kalau yang pernah belajar bahasa pemrograman lain sama ya. Atau di Excel pun juga seperti ini simbolnya. Oke, ini saya hapus saja. Masih ingat ya operator-operatornya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan operator. Misalkan kita buat variabel ya. Ini operator ya. Pertama kita buat dulu variabel ya. Nah, variabelnya misalkan A saja. Variabel A sama dengan kita isi dengan 100. Kemudian variabel B kita isi dengan 20 gitu. Oke. Kemudian kita akan menggunakan untuk penjumlahan. Nah, jadi kalau penjumlahan kita langsung saja pakai print ya. Print buka kurung gini ya, A plus B. Nah, itu nanti hasilnya itu sudah 120. Kita bisa jalankan dari sini. Oke, ini hasilnya 120.
Kemudian untuk pengurangan, berarti kita pakai print buka kurung A minus B misalkan. Nah, maka ini nanti hasilnya adalah 80 gitu ya. Nah, di sini 80. Oke. Nah, atau kita mau tambahkan variabel di sini, misalkan variabel C gitu ya. C itu sama dengan A plus B misalkan. Nah, jadi kalau di sini kita bisa tinggal ganti dengan C gitu ya. Bisa saja kalau misalkan operatornya kita gunakan untuk memberikan nilai dari variabel gitu. Oke ya. Kemudian kita coba sekalian semuanya ya, perkalian. Berarti print buka kurung A di bintang ya, B gitu. Dan pembagian print A dibagi B. Kemudian coba kita cari modulus ya, atau sisa hasil bagi. Print buka kurung A modulus B. Oke. Sekarang kita coba jalankan, ini saya perkecil aja supaya kelihatan semua. Nah, seperti ini. Dan kita jalankan. Tuh. Yang pertama adalah penjumlahan A plus B 120, ini ya 120. Kemudian A minus B 80, kemudian A dikali B 2000, kemudian A dibagi B adalah 5, dan terakhir modulus itu 0. Oke, karena dia sisanya memang 0 ya. Kalau misalkan di sini diganti dengan 21 gitu, jadi nanti akan ada modulusnya tuh. Kita lihat. Tuh. Modulusnya adalah 16, sisa hasil baginya. Jadi 100 dibagi 21 ya. Jadi kan dikali 4 tuh. Dikali 4 tuh berarti kan 84. Nah, sisanya adalah 16 gitu. Atau kalau misalkan kita mau hitung gini, 10 dibagi misalkan gini, 9 dibagi 2 gitu aja. Kita rubah angkanya ya. Oke, maka nanti 1 gitu. Nah, jadi biasanya contoh kasusnya gini, untuk modulus itu sering digunakan untuk menentukan sebuah bilangan itu ganjil atau genap gitu. Kalau dibagi 2 itu sisanya 0 berarti genap. Kalau dibagi 2 sisanya 1 atau bukan 0 berarti dia ganjil gitu. Oke ya. Ini untuk operator ya. Operator khususnya ini operator aritmatika. Untuk operator yang lain ada operator penugasan. Oke, ini operator. Ini mungkin yang saya ganti dengan operator aritmatika gitu. Oke. Kemudian di bawahnya mungkin kita akan coba operator namanya operator penugasan gitu. Penugasan yang sering digunakan aja ya. Operator penugasan itu misalkan yang tadi sama dengan itu untuk memberikan nilai sebuah variabel ya. Kemudian ada plus sama dengan gitu ya. Kemudian ada minus sama dengan gitu. Nah, saya tidak mungkin membuat catatannya di sini, tapi kita coba langsung saja. Misalkan dari angka yang di atas ini ya 9 dan angka 2 ini kita akan coba buat gini. Ya, kita akan coba untuk membuat A plus sama dengan A spasi plus sama dengan B gitu ya. A plus sama dengan B. Nah, kita sekarang akan tampilkan print buka kurung A gitu. Berapa hasilnya? Simpan ya, jalankan aja. Tuh, ada angka 11. Kita lihat sekarang. Nah, 9 ini plus sama dengan B itu artinya ya ditambah dengan 2 gitu. Jadi itu kan penjumlahan sebenarnya, cuman kita gunakan operator penugasannya seperti ini. Ya, kemudian kalau misalkan diganti dengan tanda minus gitu. Kita jalankan lagi. Itu ya hasilnya 7 gitu.
sama kan, 9 dikurang 2 hasilnya 7. Oke, begitu. Termasuk juga yang perkalian juga bisa diletakkan di sini ya. Oke, nanti silahkan dicoba-coba. Kemudian berikutnya yaitu ada operator perbandingan. Ya, misalkan kita akan bandingkan langsung aja dengan print. Ini nih, kasih komentar dulu. Operator perbandingan, misalkan print buka kurung, kita bandingkan antara A. Perbandingan itu misalkan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Misalkan A kita bandingkan lebih besar dengan B gitu. Ini nanti hasilnya berupa boolean, harusnya kita jalankan. Jadi nah true, karena memang A ini 9, B nya 2. Berarti pernyataan ini ya benar gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini kita ganti lebih kecil, maka nanti hasilnya akan menjadi salah ya, false. Tuh, false gitu. Oke, kemudian nanti operator perbandingan ini akan sering kita gunakan untuk pernyataan kondisi ya, menggunakan if, else gitu ya. Itu biasanya kita sering menggunakan ini. Misalkan untuk menentukan sebuah seorang itu lulus atau tidak dengan nilai yang dia miliki gitu. Itu biasanya kita pakainya operator perbandingan. Jadi lebih besar, lebih kecil, sama dengan gini ya. Atau mungkin ada operator tidak sama dengan gitu. Apakah tidak sama dengan ini gitu. Ya, itu untuk operator perbandingan. Oke ya. Kemudian juga ada operator logika ya. Logika itu ada and, ada or, ada not. Kita mungkin bisa praktekkan gini aja. Untuk operator logika and. Kalau and itu kan kalau nilainya, kedua nilainya itu benar, baru dia bernilai benar. Tapi kalau salah satu nilainya salah, dia bernilai salah. Oke, kita coba operator logika. Kita tes nih sekarang nih. Print langsung aja gini ya. Print true gitu aja langsung. And operatornya n. Nah, ini operatornya n, huruf kecil aja ya. N false. Nah, maka hasilnya apa? Harusnya dia false ya. Tuh, false. Tapi kalau di sini true, maka dia hasilnya true. Nah, itu kalau n. Tapi kalau di sini kita ganti dengan or, itu ketika salah satunya bernilai benar, false. Ya, ini nanti akan bernilai true. Tuh, hasilnya ya, benar. Nah, gitu. Kalau not. Nah, kalau not itu berarti kebalikannya. Misalkan not, kalau not tuh gini menggunakannya, not true. Nah, ini nanti akan menghasilkan nilai false. Kalau kita balik not false, simpan, jalankan, maka hasilnya jadi true. Yaitu nilai kebalikan ya. Itu nilai kebalikan. Oke. Mungkin itu untuk operator. Nanti untuk operator-operator yang lain, seiring kita belajar nanti kita akan menemukan beberapa operator yang mungkin belum dibahas di sini. Nanti kita akan jelaskan pada saat praktek-praktek selanjutnya. Oke, yaitu untuk operator. Oke. Berikutnya kita coba akan menggunakan fungsi input output ya. IO, kita kasih latihan 00 berapa berarti ya? 4 ya. Kemudian io.py input output. Oke. Input output. Nah, jadi Python itu kita bisa membuat aplikasi yang menerima inputan dari pengguna ya, pakai keyboard gitu.
Misalkan kita bertanya siapa nama Anda atau masukkan nama Anda, nanti orang akan mengisi nilainya dan kita akan bisa simpan itu ke dalam variabel, kemudian baru kita gunakan di dalam program kita gitu. Nah, misalkan gini caranya. Kita coba gini, kita buat sebuah variabel gitu. Variabelnya namanya nama saja. Kemudian di sini pakai input ya, input masukkan nama Anda. Nah, gini. Kemudian nanti nama itu akan kita tampilkan. Berarti pakai print buka kurung Anda memasukkan nama gitu, koma nama. Oke. Jadi maksudnya gini ya, kita buat sebuah variabel. Nah, untuk mendapatkan nilainya, variabel itu kita ambil dengan fungsi input supaya nanti yang menginputkan namanya itu pengguna aplikasinya gitu. Baru nanti kita tampilkan. Nah, ini kalau kita jalankan nih dengan dua baris ini, kita jalankan. Mungkin ini kita bersihkan dulu ya. Clear. Oke. Ini kita jalankan. Nah, jadi di sini ada form gitu ya, inputan. Misalkan kita ketik nama Bejo, kemudian kita enter, tep. Nah, Anda memasukkan nama Bejo gitu. Oke ya, kita jalankan lagi coba. Misalkan namanya adalah Budi Santoso, enter gitu. Anda memasukkan nama Budi Santoso. Kita coba sekali lagi, misalkan saya masukkan namanya Alexander Paijo. Oh, sorry, terbalik. Kemudian saya enter, maka Anda masukkan nama Alexander Paijo. Oke. Itu untuk input ya. Termasuk juga kalau misalkan kita pengen membuat seperti menggunakan operator tadi, tapi nilainya itu inputan dari pengguna, maka boleh saja dilanjutkan di sini sebelum ditampilkan. Di sini misalkan ya, kita pakai saja nih nilai itu. Nilai sama dengan input masukkan nilai gitu. Titik 2 gini. Oke. Nah, setelah dimasukkan nanti kita tampilkan nih. Atau kita hitung dulu sekarang pakai operator tadi ya. Mungkin nilai gini, nilai 1 misalkan. Kemudian di sini nilai 2. Ini masukkan nilai 1 sama dengan input masukkan nilai 2. Oke. Nah, berikutnya di sini langsung kita tampilkan print total nilai Anda gitu ya. Total nilai 2. Nah, nilai ini penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 2. Berarti di sini nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, gini. Oke, saat kita jalankan, masukkan nama dulu, Alexander. Enter. Nilai 1 misalkan 80. Nilai 2-nya 90, terus di enter. Tuh. Anda memasukkan nama Alexander, kemudian total nilai Anda, saya pakai rumus apa sih? Penjumlahan. Nah, itu penjumlahannya kenapa kok jadi 80 kemudian 90. Nah, kita butuh ini ya. Kita butuh mengubah nilainya. Jadi di sini harus kita ubah dulu nilainya. Karena kalau dijumlahkan ternyata dia berjejer gini 80 90. Kita coba pakai int gini ya. Kita ubah nilainya. int supaya dia jadi integer gitu. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Aduh. Namanya Alexander, kita ulang ya. Enter. Nilainya 80 samakan dengan yang tadi ya 90, enter. Masih sama ya. Kok masih sama?
Oh ya, ini ini sebenarnya ini materinya namanya konversi tipe ya, konversi tipe data ya. Kita coba gini sekarang, int nilai gini ya. Nah, di sini int lagi. int nilai 2. Oke, sekarang kita jalankan. Coba. Harusnya sih sudah benar. Oke, 80, 90. Nah, benar ya, 170. Sorry. Jadi gitu ya. Kita tuh bisa mengkonversi nilai ya, karena di sini yang diinputkan itu teks gitu. Jadi nilai 1 dan nilai 2 ini harus kita konversi dulu menjadi integer. Kemudian ditambahin yang nilai 2 juga konversi jadi integer gitu. Oke, seperti itu untuk penggunaan input output ya. Jadi inputnya pakai ini, outputnya ya pakai print ini. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, karena inputannya itu defaultnya adalah sebuah string gitu ya. Kalau mau dihitung, maka harus dikonversi menjadi integer atau float ya gitu ya. Di sini kita pakai integer. Oke. Seperti itu ya operator. Nah, untuk yang konversi nilai, mungkin supaya ini kita pakai konversi tipe data ya. Coba halaman berikutnya nih, file berikutnya maksud saya, latihan 005 ya. Ini konversi tipe titik py. Oke. Untuk konversi tipe data oke, kita buat komentar dulu. Konversi tipe data. Aduh. Oke, di sini kita coba ya. Kita coba nama variabelnya kita int, tapi ini bukan berarti mendefinisikan dia sebagai integer ya, supaya membedakan saja, atau ginilah. Nilai int gitu. Sama dengan misalkan nih 10 gitu. Kemudian saya akan buat lagi nilai float. Nilai floatnya misalkan saya buatnya 15,5 gitu. Oke. Atau biar ini 2,5 saja gitu. 2,5. Nah, kita akan membuat nilai baru gitu. Akan membuat nilai baru dengan variabel nilai baru. Nilai barunya itu kita akan jumlahkan dari nilai int ditambah dengan nilai float. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan pakai print. Oke ya. Print buka kurung nih. Nilai baru gini, koma nilai baru. Oke. Atau nilai sekarang gitu ya, biar berbeda dengan nilai baru ini. Oke, kita coba jalankan. Ini kita clear dulu. Nah, nilainya adalah 12,5 penjumlahan ya. Nilai barunya ini menjadi float. Kalau kita mau tampilkan tipe datanya jadi apa gitu, kita tambahin di sini, print lagi, kemudian tipe datanya apa, nilai barunya itu kita ketik type buka kurung nilai baru. Oke, kita tampilkan. Nah, jadi ada tulisan di sini ya, tipe datanya class float, itu artinya nilai baru ini dengan tipe data float. Kalau yang ini kan integer, ini float. Jadi integer ditambah float masih bisa karena sama-sama angka gitu ya, sama-sama number gitu. Oke. Oke, seperti itu. Kita sekarang sudah menemukan nilainya. Nah, berikutnya kita bisa merubah nilai dari seperti yang kita demokan sebelumnya ya.
Konversi nilainya misalkan kita buat gini. Nilai string misalkan. Nilai string sama dengan kita buat angka 100 gitu. Kemudian nilai integer tadi sudah ya, atau ya sudah, nggak usah pakai ini, kita pakai yang nilai integer yang di atas ya. Kita coba nih sekarang nih nilai 2 gitu aja, sama dengan kita coba jumlahkan nilai int dengan nilai string. Apa nih nanti dapatnya nih? Oke, kemudian kita tampilkan ya, print buka kurung, langsung aja nilai gini, nilai 3 misalkan. Kita tampilkan ini nilai kok nilai 3, nilai 2. Oke ya, kita jalankan. Tuh, terjadi error ya, jadi unsupported operand. Jadi operator penjumlahan itu tidak bisa digunakan untuk menjumlahkan integer dengan string gitu, karena yang nilai int ini integer, nilainya 10, sedangkan yang nilai string itu ada tanda petiknya meskipun terlihatnya 100 gitu ya, tapi ini adalah string. Oke, supaya bisa dihitung maka kita harus konversi dulu nilai string ini supaya dia menjadi integer. Boleh di sini ditambahkan int begini, nah supaya dia berubah jadi integer. Nah sekarang kita jalankan. Nah sekarang jawabannya pun benar ya, 110, nggak ada masalah gitu. Jadi cara mengkonversinya adalah dengan menambahkan tipe datanya sebelum ini ya. Jadi tipe datanya integer, kemudian nilai stringnya taruh di dalam kurungnya. Oke, itu cara mengkonversi tipe data di Python. Oke, saya rasa untuk video pertama ini sampai batas ini dulu. Ini dasar-dasar penggunaan ya. Kita sudah belajar bagaimana menampilkan teks hello tadi, kemudian belajar membuat variabel, kemudian menggunakan operator, kemudian juga termasuk menerima inputan dari pengguna, dan juga konversi tipe data di Python. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.